kami penuh dengan ucapan syukur hari ini karena sebuah hari yang baru Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami penuh dengan syukur karena kembali ada kesempatan kami bisa bekerja, kami kembali bisa melihat keluarga kami masih sehat, kami masih hidup, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Biar ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang baik dan berguna bagi kami, ibadah yang penuh berkat, ibadah yang mendatangkan kebaikan bagi kami orang percaya, dan kami percaya dimanapun kami boleh berada selalu dalam perlindungan, selalu dalam berkat Tuhan, dan kami berdoa dimanapun kami boleh menginjakkan kaki kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami sudah menyembah memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau belajar dari firman Tuhan. Biar firman hari ini menjadi bekal bagi kami, menjadi berkat untuk kami semuanya. Dan kami percaya firman Tuhan hari ini penuh dengan teguran-teguran ilahi dari firman Tuhan yang mengajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh bersama dengan saya. Kita mau katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Semua sukacita bisa melayani saudara di dalam ibadah yang penuh berkat ini. Kalau nggak keberatan, boleh tulis di live chat sekarang. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow, ya senang sekali bisa melayani saudara dan senang sekali bisa kembali masuk di hari Selasa dan saya percaya saudara semua diberkati. Kamis besok jangan lupa kita kembali ada doa malam dan minggu besok saya kembali melayani Tuhan sepanjang hari. 6 kali saya akan khotbah. Saya mengundang saudara semuanya, boleh ajak teman-teman, boleh ajak keluarga untuk boleh beribadah di GSCS Pakuwon Mall. Saya akan khotbah melanjutkan seri khotbah saya tentang orang pilihan yang berkualitas. Wah, saya percaya ini menjadi satu seri khotbah yang penuh berkat buat setiap jemaat Tuhan dan doa saya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Lukas 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Kita akan baca bersama-sama. Lukas 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Judulnya adalah Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain ya. Di luar 12 ada 70 yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi istilahnya Tuhan Yesus mau ke kota mana selalu dikirim orang-orang yang utusan dulu. Dikirim orang-orang dulu untuk datang ke kotanya. Untuk melihat apa yang akan terjadi di sana. Melihat tempat di mana yang bisa dipakai ya. Sama seperti itu bukan pengintai ya Bapak Ibu Saudara ya, tetapi sebuah tim yang akan survei lokasi dulu ya sebelum Tuhan Yesus mengunjungi ke sana. Dikatakan katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Dan aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Wow. Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang baru kita baca, kita akan belajar sama-sama beberapa pelajaran yang sangat penting. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu kalau ngajar, kalau khotbah, kalau pelayanan itu nggak main-main saudara ya. Tuhan Yesus itu selalu all out. Dan menurut saya Tuhan Yesus ini cukup ngeri sekali sebenarnya kalau sebagai seorang penginjil. Kenapa? Karena kalau ada yang menolak ya udah dikebaskan dan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah dari sini kita melihat satu sisi dari Tuhan Yesus yang mungkin gak digambarkan di sekolah minggu. Ya karena itu kita sebagai jemaat
jangan kita mentalitas sekolah minggu. Kita berpikir Tuhan Yesus itu selalu baik-baik gitu kan ya, selalu nggak pernah negur. No, Tuhan Yesus kalau negur benar-benar kita pasti akan ingat ya, kalau Tuhan Yesus itu negur, pasti kita itu benar-benar istilahnya orang Surabaya itu nancep di hati kita ya, sampai membekas di hati kita. Kenapa? Karena yang Tuhan Yesus katakan itu kebenaran, dan seringkali kebenaran itu kadang-kadang nyelekit. Kadang-kadang kebenaran itu kalau disampaikan, wah itu kadang-kadang cukup menyakitkan di hati kita. Tetapi saya berdoa lewat kebenaran firman ini, kita semuanya bisa diberkati, kita ditegur, dan biar teguran ini bukan cuma kita terima, cuma kita percaya, tapi teguran ini juga saudara dan saya lakukan, merubah diri kita, membuat kita introspeksi diri, dan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada 3 pelajaran tentang utusan Tuhan Yesus dari 70 murid ini. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu belajar dari 70 murid. Nah, kita mau belajar sama-sama dari 70 murid dan apa yang ditugaskan Tuhan kepada mereka. 3 pelajaran ini mungkin memiliki implikasi yang beda-beda, tetapi 3 pelajaran ini harus kita ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang pertama ya, dikatakan katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, catat pelajaran dari 70 murid, yaitu kita harus mau diutus Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, kita harus mau diutus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya kan khotbah tentang orang pilihan yang berkualitas. Kenapa kita harus berkualitas? Kita dipilih untuk dipakai Tuhan, bukan hanya untuk diselamatkan. Dan kita sebagai orang pilihan, kita ini diutus di tengah dunia ini. Kita diutus untuk apa? Untuk kita bisa memberitakan tentang kerajaan surga. Untuk kita menginjil. Untuk kita membawa Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, tetapi untuk kita jadi utusan, kita harus mau diutus. Kalau kita tidak diutus, kalau kita nggak mau diutus, maka kita nggak akan melayani, kita tidak akan melakukan tugas kita. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya hari-hari ini sama seperti dulu. Nah dikatakan Tuhan Yesus berkata tuaian banyak. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Wah hari-hari ini yang namanya tuaian itu ngeri banget. Ya kalau zaman Yesus, tuaian banyak. Zaman sekarang tuaian itu berlipat-lipat. Kenapa? Karena berita tentang kerajaan surga, berita tentang Tuhan Yesus, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu diberitakan di setiap media. Ya, dan sekarang telinga semakin banyak orang bisa dengar. Karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara saya selalu ada setiap hari, saya selalu online setiap hari, sampai hari ini saya juga masih khotbah online, mengadakan ibadah online. Kenapa? Karena ini ya YouTube kita ini adalah alat Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Alat untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang terhilang. Karena ada orang-orang yang mungkin gak bisa ke gereja, takut ke gereja, gak dibolehin ke gereja. Atau mungkin mau nyoba-nyoba, mereka mau dengar tentang Yesus dan mereka mungkin bingung. Ya kan, gimana aku mau ke gereja? Mereka bisa ikut ibadah online. Saudara saya gak bisa hitung berapa banyak kesaksian tentang ini. Karena itu salah satu cara saya bisa diutus Tuhan adalah melalui ibadah online. Tuaian banyak ya, tetapi pengerja sedikit. Karena itu saya selalu kalau kumpul sama teman-teman pendeta, saya selalu kumpul sama gembala-gembala, saya selalu bilang ayo ibadah online-nya dibagusin, ya khotbah setiap hari, ya bikin konten setiap hari, ya bikin firman Tuhan renungan lah minimal setiap hari. Kenapa? Karena tuaiannya ini banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Pekerjaannya itu sedikit banget, nggak banyak orang yang hari-hari ini punya tekad, punya work ethic, punya komitmen untuk jadi utusan Tuhan. Ada yang bilang ya udahlah saya udah selamat, saya udah menerima Tuhan Yesus, ya udah cukup aku dan keluargaku. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita bukan cuma berada di lingkup keluarga kita, tapi kita juga bisa menyelamatkan orang-orang di luar sana. Dan itu bukan tugas pendeta saja, karena saya nggak bisa menjangkau orang-orang yang saudara bisa jangkau. Saya bisa jangkau jemaat Kristen, ya, jemaat online. Saudara bisa menjangkau teman kerja. Saudara bisa jangkau keluarga yang nggak kenal Tuhan. Karena mungkin mereka nggak akan pernah mau dengar saya. Mereka nggak akan pernah mau kenal saya. Tapi mereka kenal dengan saudara. Nah jadi Bapak Ibu kita harus mau diutus. Ya kadang-kadang banyak orang nggak mau diutus. Kenapa? Tadi kita udah baca. Karena sepertinya kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Banyak yang nyakitin kita. Banyak yang mencela kita. Ya kita mau maksudnya udah benar diartikan salah. Bapak Ibu kita ini digambarkan seperti anak domba.
Kita tulus, kita nggak ada maksud apa-apa, kita hanya mau jadi utusan. Tapi kita ini dikelilingi sama banyak orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip jadi serigala. Ya nyakitin kita, eee eee, mem eee, membuang kita gitu, mengucilkan kita. Kadang-kadang itu membuat kita nggak punya semangat untuk kita diutus, untuk kita memberitakan firman. Dalam hati mungkin kita berkata, "Wah kalau aku ngomongin firman, nanti mereka bilang saya sok suci. Kalau aku ngomongin firman, nanti mereka bilang aku kok terlalu rohani. Ya udah lebih baik nggak usah." No, hari ini pegang prinsip, saya harus memberitakan Yesus apapun harganya. Tulis di live chat, apapun harganya. Ya, tuaian itu banyak, pekerja itu sedikit. Karena itu, ayo Bapak Ibu, di dunia ini lebih banyak serigala daripada dombanya. Ayo, kita harus jadi domba yang aktif. Kita harus jadi domba yang menghasilkan domba-domba yang lainnya, pekerja-pekerja yang lainnya. Itu yang saya lakukan di GSJS. Ya, kita sedang mengadakan sel, kita sedang mengadakan apa? Kita sedang mengadakan pembukaan pendaftaran pelayan Tuhan. Ya, saya sedang menggerakkan tim-tim saya melakukan banyak training untuk tim-tim untuk mereka bisa melayani Tuhan, untuk mereka bisa khotbah, untuk mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk mereka bisa sharing. Kenapa? Karena saya sedang melakukan firman Tuhan yang mempersiapkan pekerja-pekerja untuk tuaian yang besar ini. Bapak Ibu Saudara, saya rasa hari-hari ini tuaian masih kurang. Ya, mohon maaf, pekerja-pekerja ini masih kurang. Kita butuh orang-orang yang mau fight, kita butuh orang-orang yang mau dan rindu untuk dipakai Tuhan. Karena itu kita harus mau diutus. Ya, dan pasti percayalah seperti tadi dikatakan bahwa janganlah membawa pudi-pudi atau bekal atau kasut. Artinya apa? Kamu jangan bawa apa-apa, nggak perlu kamu bawa apa-apa. Ya, nanti kamu akan disediakan. Nah, saudara mungkin ada yang berkata, "Pak, saya mau jadi utusan, gimana saya bisa diutus?" Nah, saya nggak bisa apa-apa. Saudara nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Nanti Tuhan yang menyediakan. Tulis di live chat, Tuhan yang menyediakan. Yang penting ada keinginan dari dalam kita untuk kita mengikuti jejak Tuhan. Nanti Tuhan yang menyediakan di jalan. Nanti Tuhan yang memberikan yang kita nggak punya. Tuhan yang menyediakan apa yang kita nggak mampu. Tuhan yang memampukan kita dari hal-hal yang kita nggak bisa. Bapak Ibu, itu yang saya percaya. Kalau ada kemauan pasti, ya, pasti Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Kalau kita itu punya kerinduan, pasti Tuhan itu akan membuka jalan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo, saya mengajak Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita jadi orang-orang Kristen yang mau dipakai Tuhan ya. Jadi hari ini doa kita sama-sama, nanti kita doa bareng-bareng di akhir dari ibadah ini, Tuhan pakai aku. Siapapun kita, ibu rumah tangga, masih mahasiswa, masih sekolah, ya kita mungkin masih muda, bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Kita udah senior, udah umur 70, 80, Tuhan pakai aku. Karena pemakaian Tuhan gak pernah tergantung usia. Saudara boleh terlalu muda, terlalu tua, saudara setengah baya, Tuhan bisa pakai saudara dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang luar biasa, pasti Tuhan bisa kerjakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, lalu kita belajar sekarang yang kedua. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari 70 menit? Yang pertama, harus mau diutus. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini di ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Catat yang kedua. Ya, yang bisa kita pelajari adalah kita harus jadi pembawa damai. Tulis di live chat, kita harus jadi pembawa damai. Meskipun yang kita layani, meskipun orang-orang di sekitar kita itu nggak layak terima damai. Yang penting kita sudah bawa damai. Yang penting kita udah ucapin salam damai. Dan kalau misalnya memang orang itu nggak layak, nanti salamnya akan kembali sendiri. Yang penting kita ucapin dulu. Yang penting kita udah lakuin dulu. Yang penting kita udah maksud baik, motivasi kita benar. Yang penting kita sudah membawa damai. Orang itu mau ngapain, orang itu mau punya maksud yang lain, punya cara yang lain, biarin. Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Bapak Ibu, kalau kita ini orang Kristen ngelakuin firman, itu sesuai dengan orang lain atau selalu tergantung orang lain, kita nggak ngelakuin firman loh Bapak Ibu. Ya kita disuruh mengasihi orang, tapi orang itu kalau nggak layak dikasihi, kadang-kadang kita bilang, buat apa saya kasih orang itu? Buat apa saya baik sama orang itu? Ujung-ujungnya dia nggak baik sama saya. Loh, kita ini melakukan firman bukan tergantung orangnya. Kita melakukan firman ini karena itu firman Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Sebab itu kita belajar dari kebenaran firman ini. Ayo. Ya, yang penting kita udah lakuin dulu. Kita bawa damai. Kita baik sama orang. Terus orang itu gak nerima kita.
Damai kita, maksud baik kita disalahartikan. Ya, kebaikan kita nggak dibales. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Saudara, orang kalau udah lakukan bagiannya, ya nggak pusing sama yang orang lain lakukan. Saya kalau baik sama orang, orang itu nggak baik sama saya, ya udah. Saya udah nyampein firman, orang nggak mau dengar firman, ya udah. Yang penting saya udah lakukan bagian kita. Ya, yang namanya Bapak Ibu kita harus belajar, tugas kita bukan ngubah orang. Tugas kita bukan untuk memaksa orang jadi seperti yang kita mau. Tugas kita lakukan bagian kita. Kalau orang itu nggak mau nerima, kalau orang itu nggak mau membalas, ya udah, ruginya sendiri. Tulis di live chat, ruginya sendiri. Kita itu baik sama orang, gak ada ruginya. Kita bawa damai, gak ada ruginya. Kita itu berkati orang, gak ada ruginya. Kita kasih uang kepada orang, gak ada ruginya. Saudara, apa sih ruginya? Ya, kehidupan kita ini, kalau kita ini kalau kita baik sama orang, apa sih ruginya kita kalau kita ini berkatin orang lain saat mereka perlukan, meskipun satu saat mereka gak bales, gak ada ruginya. Saya ini selalu lihat orang kalau baik sama orang kalau udah melayani dengan tulus, itu gak pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang gak mau melangkah. Kenapa? Mereka kehilangan kesempatan berkat. Saya selalu bilang, kalau kamu gak mau pelayanan, kamu gak mau baik, kamu gak mau nabur, kamu gak mau nolong orang, itu rugi sendiri. Karena nanti satu saat kamu akan menyesal. Kamu akan kehilangan kesempatan itu. Saudara, kesempatan seringkali gak datang kedua kali. Ya, kadang-kadang kesempatan itu ya kita gak dapat lagi. Selalu saya percaya dalam Tuhan ada kesempatan kedua, tetapi there are some things yang nanti kehilangan kesempatan kita. Sama seperti waktu kita waktu itu lagi mau pindah gereja Bapak Ibu Saudara, yaitu kita dari Ciputra World sampai pindah ke Pakuwon Mall. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu waktu kita mau pindah gak ada yang mau nabur, gak ada yang mau nolong, gak ada yang mau membantu. Nah tetapi begitu semuanya sudah selesai, begitu semuanya sudah beres, ada yang tanya sama saya, "Pastor, apa lagi yang dibutuhkan?" Saya bilang, "Loh, udah nggak ada yang dibutuhkan." Nah jadi dari situ saya belajar, oh kadang-kadang kesempatan nggak datang dua kali ya. Nah saat saya juga bantu gereja lain, ya saat saya bantu gereja-gereja yang kecil, ada beberapa yang kasih proposal, lalu kita 1 bulan belum bales, terus kita bales karena mungkin waktu itu lagi sibuk, gak taunya udah dibangun sama orang lain. Wah, saya bilang sama tim, "Wah, mestinya kita lebih cepat." Ya, kesempatannya hilang satu, ya, dan akhirnya kita cari yang lain, akhirnya kita nemu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang panggilan dalam pelayanan itu juga gitu ya. Kadang-kadang kita baik sama orang, gak selalu ada kesempatan kedua. Puji Tuhan kalau selalu ada kesempatan lain. Tapi kalau enggak gimana? Kalau misalnya tiba-tiba setelah saudara dapat kesempatan berbuat baik, lalu tiba-tiba saudara dipanggil Tuhan besoknya. Kan gak bisa. Sebab itu hari ini Bapak Ibu, yang penting ya kita udah lakukan bagian kita. Kalau gak rugi sendiri. Belum tentu ada kesempatan berikutnya. Jadilah orang yang benar, jadilah orang yang mengasihi Tuhan, jadilah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, apapun harganya, apapun balasannya, apapun konsekuensinya, apapun hasil akhirnya. Yang penting kita udah lakuin dulu ya. Setuju dengan saya katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu gak diterima, kamu pergi ke jalan-jalan raya kota itu. Serukanlah apa? Juga debu kotamu melekat pada kaki kami kebaskan kepadamu. Tapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang ketiga pelajaran kita dari 70 murid ini. Yaitu yang ketiga, catat baik-baik, jangan sia-siakan kesempatan. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan. Yang pertama kita udah belajar bahwa kita harus mau diutus. Yang kedua kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus membawa damai. Yang penting kita udah ngelakuin yang benar. Yang ketiga jangan sia-siakan kesempatan. Sekarang kita ambil dari konteks orang-orang atau kota-kotanya. Ada kota-kota yang nolak murid-muridnya. Wah, itu kesempatan mereka terima keselamatan, kesempatan mereka terima berkat, mereka menyia-nyiakan. Hasilnya mereka tidak menerima berkat. Hasilnya damai mereka gak terima. Hasilnya semua berkat-berkat Tuhan ya dibuang. Seperti yang saya sudah katakan tadi, saya sempat nyinggung poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali Bapak Ibu. Kadang-kadang kesempatan itu datangnya hanya sekali. Ya karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, kalau kita ini diutus sama Tuhan, ayo. Kalau kita udah terima berkat Tuhan, terima urapan dari Tuhan, jangan sia-siakan.
Gunakan dengan sedemikian rupa sehingga saudara hidup jadi berkat. Dan saya percaya berkat Tuhan selalu ada buat kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Turunkan kepala saudara. Kami bersyukur untuk firman hari ini kami diberkati. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi ini. Biar semuanya bisa melakukan firman, semua bisa diutus Tuhan. Dan semua membawa damai kemanapun mereka pergi. Kami gak mau sia-siakan kesempatan hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya yang percaya. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melayani saudara. Jangan lupa besok pagi kembali ada doa pagi jam 5. Mengajak saudara untuk bisa bergabung sama-sama dengan saya. Jangan lupa share ke teman-teman saudara. God bless you. Haleluya. Amin.